Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Emania dari Prodi D3 Perpajakan, mahasiswi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis digital. Apa itu lingkungan bisnis digital? Lingkungan bisnis digital adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan dan keuntungan dengan menggunakan kecanggihan teknologi, baik dalam proses produksinya maupun dalam proses pemasarannya. Baik, lingkungan bisnis digital itu terbagi menjadi dua. Ada lingkungan bisnis digital makro dan lingkungan bisnis digital mikro. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah lingkungan bisnis digital makro. Lingkungan bisnis digital makro terbagi-bagi menjadi 7. Ada faktor sosial, faktor hukum dan etika, faktor ekonomi, faktor politik, faktor teknologi, faktor budaya, dan yang terakhir faktor perilaku konsumen bisnis digital. Saya akan menjelaskan faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Setiap negara memiliki orang-orang dengan sikap dan pendapat yang berbeda terhadap ide, produk, layanan, dan komunikasi tertentu. Beberapa elemen kunci meliputi budaya, demografis seperti usia dan jenis kelamin, gaya hidup sosial, struktur rumah tangga, kemakmuran dan kekayaan. Yang selanjutnya ada faktor hukum dan etika. Perubahan legislatif biasanya dapat mempengaruhi lingkungan bisnis digital. Misalnya Spotify membutuhkan beberapa tahun untuk diluncurkan di Kanada karena undang-undang royalti dan hak cipta negara tersebut. Beberapa faktor hukum utama yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, ada perlindungan data dan undang-undang privasi, terutama terkait email yang telah digantikan oleh Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR yang diterapkan 25 Mei 2018. Yang kedua ada Undang-Undang Kecacatan dan Diskriminasi. Yang ketiga ada perlindungan merek dan merek dagang. Yang keempat ada hak kekayaan intelektual. Yang kelima ada hukum kontrak. Yang keenam ada hukum periklanan online. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan unsur-unsur perekonomian dan kondisinya. Contohnya meliputi pertumbuhan pasar, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya ada faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi suku bunga, nilai tukar, saham, indeks saham, harga obligasi, dan tingkat-tingkat pengangguran. Yang selanjutnya ada faktor politik. Suatu organisasi perlu mempertimbangkan situasi politik suatu negara dan dunia terkait dengan negara tersebut. Area yang perlu dipertimbangkan meliputi pertama, ada pemerintah dan pemimpinan. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, undang-undang perpajakan. Yang keempat, tata kelola internet. Selanjutnya lagi ada faktor-faktor politik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah dan program. Yang selanjutnya ada faktor teknologi. Teknologi baru mengubah cara orang dan bisnis melakukan sesuatu dari yang berhubungan dengan orang lain menjadi membeli produk dan layanan. Selanjutnya ada faktor budaya. Dampak sosial dan budaya internet penting dari perspektif e-commerce karena mengatur permintaan akan layanan digital dan kecenderungan untuk membeli secara online dan menggunakan berbagai jenis layanan e-commerce. Selanjutnya yang terakhir ada faktor perilaku konsumen manajer bisnis digital. Perilaku ini berguna untuk memahami ketakutan orang-orang tentang menempatkan pesanan secara online sehingga tidak dapat diambil untuk mengatasi beberapa hambatan ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.